Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berada di masa yang kita ini. Selanjutnya tidak lupa pula kita hadirkan selawat dan kaitan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman kita menjelang saat ini. Selanjutnya, pada hadirin yang mulia dan kesempatan yang berharga kali ini, sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya waktu di depan ini untuk menyampaikan kultum singkat saya. Dan selanjutnya tidak lupa pula saya terima kasih kepada teman-teman yang rela berantusias untuk dalam pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa mundur waktu yang lama, saya akan menjelaskan materi kultum saya pada pagi hari ini yang berjudul tentang pentingnya menjaga rahasia. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu kepada hadirin sekalian apa itu rahasia. Ya, sama-sama kita ketahui, rahasia ialah sesuatu yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan dalam Islam, rahasia ini juga bisa kita sebut sebagai informasi atau hal-hal yang seseorang ingin sembunyikan dan tidak ingin diungkapkan kepada orang lain, lebih-lebih lagi tanpa izin. Bisa jadi itu berbentuk informasi, benda-benda, aktivitas, dan banyak contoh yang lainnya. Itulah sedikit cuplikan dari makna yang tersirat dari rahasia. Tahukah kalian apa sih alasan mengapa kita harus menjaga rahasia antar sesama manusia? Ya, sama-sama kita ketahui, Islam mengajarkan kita untuk saling menjaga rahasia masing-masing. Berapa pentingnya menjaga rahasia itu, saya akan membacakan satu hadis yang berkenaan dengan pentingnya menjaga rahasia. Yang berbunyi, An-Jabir al-Abdillah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza hadatsa rajulu al-haditsa summa taqatta bihi al-aman. Yang artinya, jika seseorang menceritakan sesuatu peristiwa kemudian dia berpaling, maka itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Akan tetapi hadirin sekalian, tahukah kalian bahwa sedikit sekali umat Islam yang mengamalkan hadis yang saya bacakan tadi? Saya akan memberikan salah satu contoh kepada hadirin sekalian. Saya mengambil perumpamaan yang sering kita alami di halayak masyarakat. Salah satu contohnya itu ialah saya akan mengambil ada cerita dari kelompok, saya menyebutnya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini mereka ini disebut seperti teman akrab yang sering cerita dalam masalah keluh kesah, dalam masalah yang lainnya, bahkan menceritakan ayat bersama. Tiba-tiba datang di mana masanya mereka bertengkar. Dan si kelompok 2 ini dengan rasa benci yang mendalam karena disebabkan bertengkarnya ini, kelompok 2 ini menceritakan aib kelompok 1 ini kepada orang lain. Dari cerita singkat yang saya ceritakan itu adalah salah satu contoh di mana kita masih seringkali tidak bisa mengamalkan perintah dari Allah, di mana kita harus menutupi aib sesama manusia. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut. Adapun jika cerita itu tidak benar, bukan berarti itu adalah kebohongan. Membicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta ataupun itu terkadang cerita yang sebenarnya. Dan ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang besar. Karena kalaupun ceritanya benar, dia disebut berkhianat. Kenapa disebut berkhianat? Karena telah menceritakan apa yang seharusnya tidak ia ceritakan. Dan lebih-lebih lagi kalau berita itu tidak benar adanya. Oleh karena itu, untuk menghindari terbukanya pintu-pintu dosa, maka kita lebih baik memilih untuk diam daripada terjebak pada kedustaan. Seperti salah satu sabda Nabi yaitu ada 3 ciri-ciri orang munafik, yaitu jika ia berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis Bukhari. Demikianlah kultum singkat saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih lagi untuk saya sendiri. Jika ada yang baik itu sudah pasti datang dari Allah, dan jika ada kekurangan itu sudah pasti datang dari saya sendiri. Sebabkan karena saya manusia biasa bukan malaikat. Bila taufiq wal hidayah wa